Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang masa kejayaan Islam. Di dalam pembahasan mengenai masa kejayaan Islam, kita bagi menjadi beberapa bagian. Periodisasi sejarah Islam, masa kejayaan Islam, tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam, faktor pendukung kejayaan Islam, dan bangunan bersejarah peninggalan masa kejayaan Islam. Periodisasi sejarah Islam. Harun Nasution dalam buku Islam ditinjau dari berbagai aspeknya, membagi sejarah Islam ke dalam 3 periode besar sebagai berikut. Yang pertama, periode klasik, tahun 650 sampai 1250. Periode klasik merupakan periode kejayaan Islam yang dibagi ke dalam 2 fase, yaitu fase ekspansi integrasi, yaitu antara tahun 650 sampai tahun 1000, dan yang kedua fase disintegrasi antara tahun 1000 sampai 1250. Yang kedua periode pertengahan, yaitu antara tahun 1250 sampai 1800. Periode pertengahan merupakan periode kemunduran Islam yang dibagi ke dalam 2 fase, yaitu fase kemunduran tahun 1250 sampai 1500 Masehi dan fase munculnya ketiga kerajaan besar 1500 sampai 1800. Yang ketiga, periode modern, yaitu tahun 1800 dan seterusnya. Periode modern merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharu Islam. Masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 sampai 1250. Periode ini disebut periode klasik. Pada kurun waktu itu, terdapat 2 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Umayyah atau yang sering disebut dengan Daulah Bani Umayyah, dan Kerajaan Abbasiyah yang sering disebut Daulah Bani Abbasiyah. Pada masa pemerintahan Daulah Bani Umayyah, kejayaan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Ibu kota Daulah Bani Umayyah. Daulah Bani Umayyah periode pertama beribu kota di Damaskus, Syria. Sedangkan pemerintahan Daulah Bani Umayyah periode kedua berada di Cordoba, Spanyol. Nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin Abi Syams, yaitu kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Daulah Bani Abbasiyah. Kejayaan Islam pada masa ini ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Daulah Bani Abbasiyah beribu kota di Baghdad. Bani Abbasiyah dirujuk kepada keturunan dari paman Nabi Muhammad yang termuda, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, dan khalifah pertamanya yang memimpin dinasti Bani Abbasiyah ini adalah Abu Abbas al-Saffah. Tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Di bawah kepemimpinan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, Islam mengalami masa kejayaannya. Hal ini ditandai dengan munculnya para ulama, para pemikir dan ilmuwan yang ahli di berbagai bidang. Di antaranya, di bidang filsafat ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Rushd, Al-Ghazali, dan Ibnu Sina yang juga seorang dokter. Di bidang kedokteran ada Jabir bin Hayyan yang terkenal sebagai bapak kimia, Hunain bin Ishaq, ahli mata, dan Ibnu Sina yang terkenal sebagai bapak kedokteran modern, dan Ar-Razi, ahli campak dan cacar. Di bidang matematika ada Umar Al-Faruqan yang merupakan arsitek kota Baghdad, dan Al-Khawarizmi, penemu aljabar. Di bidang astronomi ada Al-Farazi, penemu astrolog. Di bidang fikih ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Di bidang tasawuf ada Hasan Al-Basri, Rabi'ah Al-Adawiyah, dan Imam Al-Ghazali. Di bidang tafsir ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Sa'id bin Jabir. Di bidang ahli hadis ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmizi, dan lain-lain. Beberapa tokoh pada masa kejayaan Islam. Kita akan mencoba sedikit mengulas beberapa tokoh pada masa kejayaan Islam. Di antaranya yang pertama adalah Ibnu Rushd. Beliau lahir di Cordoba, Spanyol pada tahun 520 Hijriah dan wafat di Marrakesh atau Maroko pada tahun 595 Hijriah. Beliau menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Karya-karya beliau antara lain
kitab Bidayat Al-Mujtahid, kitab yang membahas tentang fikih. Berikutnya adalah Imam Al-Ghazali. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau lahir di desa Ghazalah dekat Tus, Iran Utara pada tahun 450 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 505 Hijriah di Tus juga. Beliau dididik dalam keluarga dan oleh guru yang zuhud, hidup sederhana dan tidak tamak terhadap duniawi. Di antara kitab karya beliau yang terkenal adalah kitab Ihya Ulumuddin, yaitu kitab yang membahas tentang masalah-masalah ilmu akidah, ibadah, akhlak, dan tasawuf. Berikutnya adalah Al-Kindi. Nama lengkap beliau adalah Yakub bin Ishaq Al-Kindi. Beliau lahir di Kufah pada tahun 805 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Beliau adalah pakar bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, musik, dan matematika. Al-Farabi. Nama lengkap beliau adalah Abu Nashr Muhammad Ibnu Tarkhan Ibnu Uzlaq Al-Farabi. Beliau lahir di Farabi, Transoksania pada tahun 872 Masehi dan wafat di Damsyik pada tahun 950 Masehi. Beliau merupakan keturunan Turki. Al-Farabi menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan antara lain logika, musik, kemiliteran, metafisika, ilmu alam, teologi, dan astronomi. Di antara karya ilmiahnya yang terkenal berjudul Ar-Ra'yu Ahlul Al-Madinah wa Al-Fadilah, pemikiran tentang penduduk negara utama. Ibnu Sina. Nama lengkap beliau adalah Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Beliau lahir di desa Afshana dekat Bukhara, wafat dan dimakamkan di Hamazan. Beliau mempelajari bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu hukum Islam, teologi Islam, dan ilmu kedokteran. Pada usia 17 tahun, ia telah terkenal dan dipanggil untuk mengobati Pangeran Samani, Nuh bin Mansur. Beliau menulis lebih dari 200 buku dan di antara karyanya yang terkenal adalah Al-Qanun fi At-Tib, yaitu ensiklopedia tentang ilmu kedokteran, dan Al-Shifa, ensiklopedia tentang filsafat dan ilmu pengetahuan. Faktor-faktor pendukung kejayaan Islam. Tentu saja kemajuan umat Islam baik pada masa Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyah terjadi tidak secara tiba-tiba, akan tetapi banyak faktor yang mendukungnya. Di antaranya adalah faktor internal. Faktor internal yang mempengaruhi kemajuan Islam pada saat itu diantaranya adalah yang pertama, konsistensi dan istiqomahnya umat Islam kepada ajaran Islam. Yang kedua, ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Yang ketiga, Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Yang keempat, Islam sebagai agama dakwah sekaligus yang mengajarkan keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Faktor eksternal. Faktor eksternal antara lain sebagai berikut. 1. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah gerakan penerjemahan kitab. Pada masa periode klasik, usaha penerjemahan kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali. Pengaruh gerakan terjemahan terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Selain faktor tersebut di atas, kejayaan Islam ini disebabkan pula oleh adanya gerakan ilmiah dan etos keilmuan dari para ulama yang ada pada periode klasik tersebut. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal, di mana banyak ayat di dalam Al-Quran yang menyuruh agar kita menggunakan akal untuk berpikir. Yang kedua, melaksanakan isi hadis. Banyak hadis yang menyuruh kita untuk terus-menerus menuntut ilmu. Bukan hanya ilmu agama yang dicari, tetapi ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengan kehidupan manusia di dunia ini. Ketiga, mengembangkan ilmu agama dengan ijtihad dan ilmu pengetahuan. Maka pada saat itu banyak bermunculan ulama fikih, ulama tauhid, tafsir, hadis, ulama bidang sains, kedokteran, matematika, optik, kimia, fisika, geografi, dan lain sebagainya. Yang keempat, ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintahan. Peninggalan sejarah Daulah Bani Umayyah diantaranya adalah Masjid Agung Umayyah di Damaskus, Suriah,
Dome of the Rock, Masjid Kubah Batu di Yerusalem, Palestina. Istana Alhambra di Granada, Spanyol. Peninggalan sejarah Daulah Bani Abbasiyah, bekas Istana Daulah Abbasiyah di Baghdad. Al-Mustansiriyah, universitas tertua peninggalan dinasti Abbasiyah di Irak, dan Masjid Samara yang terletak di Samara, Irak. Demikianlah pembahasan mengenai masa kejayaan Islam. Selamat belajar, semoga bermanfaat.